Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Pada suatu hari, di istana megah kerajaan terjadi peristiwa yang tak pernah disangka. Raja Harun ar-Rasyid tanpa sengaja terpeleset di kamar mandi istana. Badannya sih tak terluka parah, tapi ingatannya hilang. Anehnya, sang raja kini mengira dirinya seorang penjual semangka di pinggir jalan. Di dalam istana, raja mondar-mandir sambil berteriak, "Semangka manis, yang ini merah, yang ini kuning, beli 2 gratis kulitnya." Para menteri, permaisuri, dan seluruh penghuni istana bingung. Tabib dipanggil, dukun didatangkan, tukang urut pun mencoba peruntungan, namun tak ada satupun yang berhasil. Hingga akhirnya dipanggillah orang yang terkenal paling cerdik di negeri itu, Abu Nawas. Abu Nawas datang hanya membawa ember kosong dan sandal jepit bekas. Tabib istana bertanya dengan heran, "Abu Nawas, ini bukan saatnya bercanda. Apa mungkin 2 barang itu bisa menyembuhkan raja?" Abu Nawas menjawab santai, "Justru 2 barang inilah kuncinya. Ini untuk terapi kejiwaan tingkat lanjut ala Abu Nawas." Tanpa banyak bicara, Abu Nawas masuk ke kamar raja. Ia berdiri tegak di depan sang raja dan berseru keras, "Hai penjual semangka palsu, berani sekali kau ada di istana. Ini tempat para raja, bukan pedagang kaki 5. Sang raja tersentak kaget. "Apa maksudmu?" "Aku ini penjual semangka. Aku berhak di sini." Abu Nawas membalas, "Justru karena kau bukan raja, kau harus keluar sekarang juga. Ini istana, bukan pasar buah." Tanpa banyak bicara, Abu Nawas langsung menyiram sang raja dengan air dari ember. Basah kuyup sudah raja dibuatnya. Sang raja marah, "Kurang ajar kamu." Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Loh, kalau kau benar raja, seharusnya kau tidak bilang kurang ajar hanya karena disiram air. Berarti kau memang bukan raja." Seketika raja terdiam, lalu dengan suara mulai sadar ia berkata, "Tunggu, kenapa aku pakai sarung dan duduk di keranjang semangka ini?" Abu Nawas tersenyum lebar, "Tuanku sedang latihan jadi raja semangka sehari di pasar, tapi sekarang pertunjukannya sudah selesai." Akhirnya sang raja tertawa terpingkal-pingkal, "Abu Nawas, hanya kau yang bisa menyembuhkan aku dengan menyiramku pakai logika. Ternyata untuk menyadarkan orang yang lupa siapa dirinya, kadang kita harus memaksanya melawan kebodohan yang diyakininya." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Benar tuanku, semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua." Lalu Abu Nawas pun pamit pulang dengan tenang, meninggalkan istana yang kini dipenuhi tawa bahagia. Cerita selanjutnya dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Saat memasuki istana, Abu Nawas dihebohkan para pejabat kerajaan sudah berkumpul dengan wajah tegang di ruang utama istana. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas. Salah satu penasehat mendekat dan berbisik, "Abu Nawas, ini darurat. Baginda raja sekarat." Mendengar itu, senyum Abu Nawas perlahan memudar. Ia melangkah ke ruang peraduan raja dan terkejut melihat sang baginda terbaring lemah. Tubuhnya dingin seperti salju, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Hanya matanya yang terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tabib, penyihir istana, dan para ulama sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya nihil. Timpal penasehat yang lain,
"Apa penyebabnya?" tanya Abu Nawas serius. Salah satu tabib menjawab pelan, "Sebuah kutukan kuno dilemparkan oleh seorang dukun sakti yang tersinggung oleh raja dalam debat terbuka. Ia menyimpan dendam dan mengutuk Baginda secara halus tapi mematikan. Tak ada obat untuk ini," sambungnya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis lalu berbisik, "Kalau sihir yang menanam, maka akal yang akan mencabutnya." Dalam hati ia menggumam, "Pasti dukun tua jelek itu lagi. Tak kapok-kapok juga main-main kutuk-kutukan." Pada malam harinya Abu Nawas bergerak cepat. Ia mengenakan jubah hitam lusuh, menyamar sebagai utusan istana. Dengan tongkat kayu tua dan langkah mengendap-endap, ia menuju hutan angker tempat sang dukun tinggal, di sebuah gubuk reot yang diselimuti kabut, yang dimana burung hantu pun ogah singgah. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dan keluarlah sang dukun. Rambut acak-acakan, mata menyala merah, dan mulutnya komat kamit membaca mantra. "Apa kau datang untuk memohon belas kasihan?" tanya sang dukun dingin. Abu Nawas membungkuk rendah dengan suara pelan tapi meyakinkan. Ia berkata, "Bukan dukun agung, justru aku membawa kabar baik. Sang raja sangat berterima kasih atas kutukanmu. Semenjak itu beliau menjadi lebih tenang, bijak, bahkan katanya tidur lebih nyenyak dari sebelumnya." Sang dukun memicingkan mata. "Apa maksudmu?" "Beliau malah ingin memberikan hadiah emas dan jabatan penasihat kerajaan kepadamu, karena katanya kutukanmu membawa perubahan besar dalam dirinya." Sang dukun terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Apa? Jadi kutukanku malah membuatnya bahagia?" Dengan wajah merah padam, sang dukun mengangkat tangan dan berteriak, "Kalau begitu, aku cabut kutukannya, biar dia kembali ke sifat aslinya yang menyebalkan itu. Lihat apakah dia masih bisa tenang." Begitu mendengar itu, Abu Nawas buru-buru pamit dengan pura-pura panik, lalu melesat pulang ke istana. Dalam hati ia menyengir puas. "Terima kasih dukun, kau terlalu mudah dipancing." Keesokan harinya, raja bangun dari tidurnya. Tubuhnya mulai hangat, wajahnya cerah, dan suaranya kembali lantang. "Abu Nawas," panggilnya, "kemarilah sang penyelamatku." Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan wajah kalem. Sang raja memeluk erat Abu Nawas. "Bukan sihir, tapi akalmu yang menyelamatkanku," katanya. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kadang yang kita butuhkan bukan pedang atau mantra, tapi satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat." Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja punya niat merayakan pesta hari jadi kerajaan. Raja berniat untuk merayakan pesta bersama dengan rakyatnya, dan hari yang dinanti pun telah tiba. Rakyat telah berkumpul di depan istana kerajaan. Setelah beberapa saat rakyat menunggu, akhirnya sang raja menyampaikan pidatonya. "Wahai rakyatku, dengarkanlah. Hari yang penuh bahagia ini, aku akan memberikan hadiah kepada fakir miskin. Bukan hanya itu saja, aku juga akan memberikan pengampunan bagi para tahanan, yaitu berupa keringanan hukuman. Bagi mereka yang telah menjalani hukuman penjara, akan mendapatkan potongan masa tahanan setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani." Mendengar itu, rakyat sangat gembira dan bersuka cita, diiringi riuhnya tepuk tangan. Terlihat jelas gelak tawa dan wajah ceria rakyatnya saat mereka menyantap makanan dan minuman yang telah disiapkan untuk acara pesta tersebut. Beberapa saat kemudian, acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah yang dilaksanakan oleh para pegawai kerajaan. Hadiah bingkisan sembako diberikan kepada fakir miskin.
Setelah semua fakir miskin mendapatkan bagiannya, kemudian Baginda Raja memanggil para tahanan satu persatu. Giliran pertama jatuh kepada seorang tahanan yang bernama Sofyan. Maka raja mengajukan pertanyaan, "Siapa namamu?" tanya sang raja. "Nama hamba Sofyan Paduka yang mulia," jawab tahanan tersebut. "Sofyan, berapa lama hukuman yang telah divonis untukmu?" tanya Baginda Raja. "Hamba divonis selama 2 tahun penjara Paduka yang mulia," jawab Sofyan. "Berapa lama kamu sudah melewati hukuman itu?" tanya raja kembali. "Hari ini terhitung 1 tahun Baginda yang mulia," jawab Sofyan. "Wahai Sofyan, ketahuilah, karena hari ini adalah hari bahagia untuk semua rakyat Baghdad, maka sisa hukumanmu yang tinggal 1 tahun aku potong setengahnya, jadi kamu hanya akan menjalani 6 bulan penjara," ujar Baginda Raja. "Terima kasih Paduka yang mulia," jawab Sofyan dengan penuh gembira. Selanjutnya tahanan kedua dipanggil menghadap Baginda Raja. "Siapa namamu?" tanya Baginda Raja. "Nama saya Ali Paduka yang mulia." "Wahai Ali, berapa tahun hukuman yang telah dijatuhkan kepadamu?" Dengan wajah sedih Ali pun menjawab, "Hamba divonis hukuman seumur hidup hamba Paduka yang mulia." Jawaban Ali membuat Baginda Raja bingung. Bagaimana cara memutuskannya, sedangkan ia sudah berjanji akan mengurangi setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani. Akan tetapi Baginda Raja tidak tahu kapan Ali akan meninggal. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba Baginda Raja teringat si cerdik Abu Nawas. Ia pasti bisa menyelesaikan masalah yang rumit ini. "Prajurit, panggil Abu Nawas ke istana secepatnya," perintah Baginda Raja. Tidak berapa lama, Abu Nawas yang juga ikut hadir di acara itu segera maju ke depan untuk menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku sebagai raja kalian harus bertindak adil terhadap keputusanku. Aku harus memberi keringanan hukuman kepada Ali. Namun, bagaimana aku tahu sisa umur Ali sekarang? Beri aku nasihat terbaikmu. Bagaimana cara mengampuni Ali terkait sisa masa tahanannya?" pinta sang raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun juga merasa bingung, sebab tidak ada seorang pun yang bisa tahu kematian orang lain. Jangankan kematian orang lain, kematiannya sendiri pun tidak akan bisa tahu, karena itu sudah menjadi rahasia Allah. Kemudian Abu Nawas memejamkan matanya. Setelah lama berpikir, tiba-tiba keluar ide cemerlang dari otak seorang Abu Nawas. "Saya tahu caranya Baginda yang mulia, itu mudah saja." Seketika Baginda Raja langsung kegirangan. "Apa itu caranya? Cepat katakan," desak Baginda Raja. "Paduka tahu kan cara berpuasa Nabi Daud?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya tahu. Sehari berpuasa, sehari tidak. Sekarang puasa, besoknya tidak. Besoknya puasa lagi, lalu besoknya lagi tidak puasa, dan seterusnya." "Tapi apa hubungannya dengan solusi masalah ini?" tanya Baginda heran. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Justru itu solusi yang tepat untuk Ali Baginda yang mulia. Sehari di penjara, sehari tidak. Sekarang di penjara, besoknya tidak, dan begitu seterusnya. Hal ini berlaku sepanjang hidup Ali." Baginda Raja pun tertegun dengan solusi yang Abu Nawas jelaskan. "Kamu memang benar-benar cerdas Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihku, kamu akan saya kasih hadiah sekantong keping emas." Setelah acara pesta bubar, Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah dari sang raja. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa.
"Sudah cukup," ujar sang raja dengan nada kesal. "Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar." Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya tampak tenang ketika para pengawal mendekat. "Abu Nawas, kau dipanggil raja," kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh." Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. "Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas." Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil. Tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. "Siapa yang mau menawar?" teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?" Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar?" Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." 2 dinar, kata seorang anak kecil ikut-ikutan. 5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya, canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda Raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah Baginda Raja lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas,
kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus, tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik." Orang-orang di pasar bersorak, dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Kisah selanjutnya dikisahkan, Abu Jahil sangat menaruh dendam kepada Abu Nawas. Ia terus mencari cara agar bisa membalaskan dendamnya. Tapi setiap kali Abu Jahil berusaha menjebak Abu Nawas, justru ia sendiri yang kena getahnya. "Kurang ajar Abu Nawas. Ada saja cara dia lolos dari jebakanku," gerutu Abu Jahil. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide, sebuah siasat busuk untuk balas dendam. Esok paginya, Abu Jahil menyusun rencana jahat tersebut. Ia mendatangi warung penjual minuman keras. Kemudian ia membeli 1 botol dan memasukkannya ke dalam sebuah karung. Karung tersebut ia ikat dengan seutas tali, lalu disembunyikannya di bawah semak-semak. Setelah itu, Abu Jahil pergi menemui Abu Nawas di rumahnya dengan ekspresi pura-pura bersedih. "Wahai Abu Nawas, aku butuh pertolonganmu. Sudilah kiranya engkau membantuku," pinta Abu Jahil. "Apa yang menimpamu, Abu Jahil? Kenapa kau terlihat begitu sedih?" tanya Abu Nawas khawatir. Meskipun Abu Jahil sering berbuat jahat kepadanya, tapi Abu Nawas tidak tega bila melihat Abu Jahil menderita begini. "Abu Nawas, sewaktu aku pulang dari pasar, aku membawa barang berharga yang aku simpan dalam karung. Tapi sialnya, di tengah jalan barang tersebut diminta paksa oleh para berandalan. Karena takut dibunuh, terpaksa aku memberikannya," tutur Abu Jahil berbohong. "Kasihan sekali nasibmu," ujar Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, dan saya sempat melihat mereka menyimpan barang berhargaku di sebuah semak-semak yang berada di depan warung penjual minuman keras. Tapi saya tidak berani mengambilnya sebab mereka ada di sana menjaganya. Maukah kau menolongku Abu Nawas untuk mengambilkan barang berharga milikku?" pinta Abu Jahil. "Baiklah, saya akan menolongmu. Kamu tunggulah di sini," balas Abu Nawas. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga dan segera pergi untuk mengambil karung yang berisi sebotol minuman keras. Setelah Abu Nawas sudah tidak kelihatan, Abu Jahil segera menuju pos penjagaan. Kemudian ia melaporkan kepada beberapa prajurit kerajaan yang sedang berjaga di pos tersebut. "Wahai prajurit, tadi saya melihat Abu Nawas beli sebotol minuman keras, lalu ia sembunyikan di dalam sebuah karung. Kenapa tidak kalian tangkap Abu Nawas?" ucap Abu Jahil. Mendengar laporan tersebut, beberapa prajurit didampingi Abu Jahil segera bergegas menuju warung penjual minuman keras. Sementara Abu Nawas yang berhasil menemukan karung milik Abu Jahil langsung mengambilnya dan membawanya pulang untuk dikembalikan kepada Abu Jahil. Untunglah para berandalan tersebut sudah pergi, jadi aku bisa dengan mudah mengambilnya, batin Abu Nawas. Saat dalam perjalanan pulang, Abu Nawas berpapasan dengan Abu Jahil dan beberapa prajurit istana. Oh, ternyata Abu Jahil juga meminta bantuan para prajurit. Pasti dia khawatir terjadi sesuatu padaku, pikir Abu Nawas dengan pede. Belum sempat Abu Nawas berkata, tiba-tiba Abu Jahil berteriak, "Itu dia Abu Nawas!" Karung yang dibawanya pasti berisi botol minuman keras. Sontak Abu Nawas terkejut dan heran. "Apa-apaan kamu Abu Jahil? Maksudmu apa berkata demikian?"
tukas Abu Nawas. "Sudah, kamu jangan pura-pura bodoh Abu Nawas. Kali ini kamu tidak bisa mengelak," balas Abu Jahil. Saat para prajurit menggeledah karung yang dibawa Abu Nawas, mereka mendapati sebotol minuman keras. Abu Nawas pun akhirnya ditangkap dan dibawa menghadap Baginda Raja. "Kurang ajar kau Abu Jahil, kau telah menjebakku," teriak Abu Nawas. Abu Jahil justru tertawa puas menyaksikannya. "Kali ini dendamku pasti terbalaskan. Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman berat," pikir Abu Jahil. Ketika mereka menghadap Baginda Raja, Abu Jahil berkata, "Paduka yang mulia, saya hendak melaporkan Abu Nawas. Dia telah kedapatan membawa botol minuman keras. Untunglah para prajurit istana langsung menangkapnya," ucap Abu Jahil. Abu Jahil menuntut supaya Abu Nawas dipenjara dengan dakwaan telah minum minuman keras. Sebenarnya Baginda Raja tahu kalau Abu Nawas tidak melakukannya, sebab tidak mungkin Abu Nawas berani membawa pulang minuman keras. Bisa-bisa ia kena damprat oleh istrinya, dan juga tidak tercium aroma miras dari mulutnya. Tapi Baginda Raja sengaja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. "Benar begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas hanya terdiam. "Aku harus cari cara supaya bisa lolos dari jebakan Abu Jahil," pikir Abu Nawas dalam hati. "Hai Abu Nawas, kamu ditanya kenapa diam saja?" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tuduhan Abu Jahil tidak benar Paduka. Tuduhan tersebut hanya dibuat-buat. Apa buktinya kalau saya minum minuman keras?" bantah Abu Nawas. "Itu buktinya. Apa kamu buta?" ucap Abu Jahil sambil menunjuk botol yang ada di dalam karung. "Kamu tidak bisa mengelak lagi Abu Nawas. Buktinya sudah ada. Oleh karena itu kamu harus dihukum," timpal Baginda Raja. "Tunggu dulu Paduka yang mulia. Apakah hanya karena membawa botol minuman keras itu bisa dijadikan bukti? Dan kalau benar saya mabuk-mabukan, mana buktinya?" protes Abu Nawas. "Tentu saja bisa Abu Nawas. Itu bisa dijadikan bukti," tutur Baginda Raja. "Baiklah kalau memang begitu, saya juga akan mengajukan dakwaan kepada Abu Jahil karena Abu Jahil telah berbuat zina," balas Abu Nawas. Mendengar tuduhan Abu Nawas membuat Abu Jahil murka dan tidak terima. "Hai Abu Nawas, kamu jangan suka fitnah. Apa buktinya kalau saya berbuat zina?" teriak Abu Jahil. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Buktinya kamu kemana-mana membawa alat zina. Bukankah kemeluanmu adalah alat untuk berbuat zina? Kalau hanya membawa botol minuman dianggap mabuk-mabukan, maka membawa alat zina juga harus dianggap berzina. Jadi kalau saya dihukum karena dituduh mabuk-mabukan, Abu Jahil juga harus dihukum lebih berat karena dia telah berbuat zina," ujar Abu Nawas menjelaskan. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarkan penjelasan Abu Nawas. "Bagaimana Abu Jahil? Apa kamu bersedia kalau saya menghukum Abu Nawas? Kamu juga harus dihukum lebih berat, kecuali kalau kamu mencabut tuntutan, maka semua akan terbebas dari hukuman. Karena saya sebagai raja harus berbuat adil kepada kalian," ucap Baginda Raja. "Jangan Paduka yang mulia, saya tidak mau dihukum. Lebih baik saya cabut tuntutan saya kepada Abu Nawas," balas Abu Jahil. Karena Abu Jahil sudah mencabut tuntutannya, maka Abu Nawas pun akhirnya terbebas dari hukuman dan lolos dari jebakan Abu Jahil berkat kecerdikannya. Wah, ternyata menarik juga ya ceritanya teman-teman. Nah, ternyata Abu Nawas dengan kecerdikannya selalu lolos dari jebakan Abu Jahil. Cerita yang selanjutnya tidak kalah menariknya. Mari kita simak ceritanya.
Al-Kisah. Tak pernah habis akal licik Abu Jahal dalam usahanya mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang sebenarnya diinginkan Abu Jahal kali ini. Ia kembali melancarkan fitnah baru. Siang itu ia menghadap baginda raja dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Tuanku, Abu Nawas kini menjadi dukun dadakan." Raja tentu saja terkejut mendengar tuduhan itu. Namun belum cukup sampai di situ. Sepulang dari istana, Abu Jahal terus menyebarkan kabar tersebut ke mana-mana. "Wahai para warga, Abu Nawas kini dukun, bahkan tindakannya sudah mengarah pada kekafiran," katanya, berusaha meyakinkan setiap orang yang ditemuinya. Fitnah itu pun menyebar cepat, terutama di kalangan orang-orang yang memang sejak lama tidak menyukai Abu Nawas. Dengan penuh kemarahan, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Awalnya, Abu Nawas terkejut mendengar dirinya disebut-sebut sebagai dukun. Namun, seperti biasa, ia segera menemukan akal. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanya Abu Nawas tenang. Orang-orang itu pun menyebutkan permintaan mereka. Ada yang ingin sakti, kebal senjata, tampan, kaya raya, bahkan bisa terbang. "Ah, kalian datang terlambat," kata Abu Nawas pura-pura serius. "Aku memang sudah memberikan beberapa jimat pada orang lain, tapi menurut arwah nenek moyang yang merasukiku, jimat-jimat itu hanya bisa dibagikan pada malam hari." Ia melanjutkan, "Datanglah tengah malam dan aku akan memberikannya." Orang-orang itu pun gembira bukan main. Tepat tengah malam, mereka berdatangan berbondong-bondong. Di ruang tamu, Abu Nawas duduk bersila layaknya seorang dukun. Satu persatu mereka maju dan menerima jimat berupa batu kerikil hitam. "Ini adalah batu dari arwah nenek moyangku," kata Abu Nawas penuh wibawa. "Siapapun yang menyimpannya akan mendapatkan keberuntungan, kekayaan, ketampanan, kekebalan, dan segala yang kalian inginkan." Orang-orang itu pun mempercayainya. Lalu dengan suara lantang, Abu Nawas berkata, "Sebentar lagi akan muncul dukun lain yang katanya lebih hebat dari aku. Saat kalian bertemu dengannya, lemparkan batu itu ke arahnya dan ucapkan keinginan kalian, maka keinginan itu akan terkabul." Mendengar penjelasan itu, mereka pun menggenggam erat batu hitam di tangan masing-masing, siap mewujudkan impian mereka. Beberapa bahkan menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih, tapi Abu Nawas menolaknya dengan halus. Setelah semua orang pulang, Abu Nawas merenung. Ia yakin Abu Jahalah biang dari fitnah ini. "Baiklah," katanya dalam hati, "siapa menggali lubang, dia sendiri yang akan
Suatu hari nasib buruk menimpa Abu Nawas. Rumah tua yang selama ini ia tinggali roboh akibat hujan deras dan angin kencang. Abu Nawas kehilangan tempat tinggalnya. Seluruh harta bendanya pun lenyap tanpa sisa. Ia butuh rumah baru dan ia tahu tidak ada orang lain yang cukup kaya untuk membantunya selain Baginda Raja. Sayangnya, meminta bantuan secara langsung bukanlah pilihan yang memungkinkan. Ia tahu Baginda Raja memang murah hati, namun ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat bangga diri, sombong, dan percaya takdir serta ramalan. Maka Abu Nawas pun mulai menyusun rencana liciknya. Malam itu Abu Nawas duduk termenung di bawah langit penuh bintang. Ia berpikir lalu tersenyum penuh arti. Kalau Baginda Raja suka ramalan, kenapa tidak kubuat ramalan khusus untuknya? Ia segera mengarang sebuah kisah mimpi mistis penuh simbol, pesan langit, dan tentu saja rumah mewah. Keesokan harinya, dengan jubah compang-camping tapi gaya berjalan bak bangsawan, Abu Nawas masuk ke istana. Ia berpura terengah-engah, seakan baru terbangun dari mimpi panjang yang mengguncang hidupnya. "Wahai Baginda Raja," kata Abu Nawas dengan suara berat dan penuh drama, "aku datang membawa kabar dari langit." Sultan yang tengah bersantai mendongak penasaran. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Maaf Baginda, semalam aku bermimpi didatangi 7 malaikat dan 1 jin penjaga takdir. Mereka berkata bahwa keberlangsungan kerajaanmu bergantung pada sebuah rumah megah yang dibangun sesuai kemuliaan namamu." Sultan terbelalak. "Rumah? Benar Baginda, rumah itu harus dibangun dengan taman yang menghadap ke arah matahari terbit. Tiangnya dari kayu cedar pilihan dan jendelanya menghadap ke arah bintang keberuntunganmu, Buruj Al-Mu'azzam. Jika tidak, wahai Baginda, rezekimu akan menurun dan kerajaan bisa kehilangan kejayaan." Abu Nawas menghela napas dalam-dalam, lalu menatap lurus pada Baginda Raja. Dan anehnya, rumah itu bukan untuk Baginda, melainkan harus dibangun untuk seorang wakil rakyat yang mewakili kebijaksanaan dan kecerdikan bangsa. Sultan yang suka disanjung pun langsung merasa bahwa ini adalah panggilan takdir. "Dan orang itu yang kau maksud adalah dirimu sendiri, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Aku tidak berani berkata begitu Baginda," jawab Abu Nawas sambil menunduk rendah. "Namun dalam mimpi itu Baginda, malaikat menyebut namaku 3 kali." Baginda terpesona. Dalam benaknya, mimpi itu bukan hanya ramalan, itu adalah perintah langit. Ia merasa bangga, bahkan surga mempercayainya untuk menjaga takdir kerajaan melalui pembangunan rumah mewah untuk Abu Nawas. "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik." "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik. Bangun rumah sebagaimana yang digambarkan Abu Nawas." Abu Nawas pura-pura menolak, lalu dengan berat hati menerima takdir tersebut. Dalam hatinya ia menarik kegirangan. Beberapa bulan kemudian, rumah baru yang megah berdiri indah di pinggir sungai dengan taman rapih, pilar tinggi, dan jendela-jendela indah menghadap ke arah bintang keberuntungan. Abu Nawas tinggal di dalamnya dengan nyaman tanpa mengeluarkan 1 keping pun uang, dan Baginda Raja, ia masih tersenyum bangga mengira dirinya telah menyelamatkan nasib kerajaan. Masyarakat Baghdad pun hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil berkata, "Abu Nawas lagi-lagi menang." Dan yang ia tipu kali ini tidak lain adalah sang penguasa sendiri. Kisah ini kembali membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuasaan. Dengan 1 mimpi palsu dan 1 juta kepandaian, Abu Nawas berhasil mendapatkan rumah mewah tanpa harus membayar. Sementara Baginda Raja yang terlalu percaya pada mimpi dan sanjungan
menjadi korban dari permainan sang penipu ulung. Apakah Abu Nawas akan terus berhasil dengan tipu dayanya? Mari kita simak kisah selanjutnya. Suatu pagi istana kerajaan tiba-tiba diliputi duka. Seorang pejabat tinggi kerajaan wafat secara mendadak, tepat di hadapan sang raja saat sedang menghitung uang pajak rakyat. Kabar itu langsung menyebar cepat ke seluruh penjuru negeri. Ada yang bilang pejabat itu terkejut melihat banyak uang. Ada pula yang curiga ia tertimpa kutukan rakyat miskin yang dizalimi. Istana pun menjadi gaduh dengan bisik-bisik tak sedap. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, raja mengadakan upacara pemakaman megah di halaman istana. Semua pejabat hadir, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Tapi tiba-tiba seorang dukun tua berjubah gelap datang menembus kerumunan. Dengan suara berat ia berseru, "Yang mulia, aku bisa menghidupkan kembali orang mati." Semua mata memandangnya, setengah kagum, setengah ragu. Dukun itu pun lanjut bicara, "Aku hanya minta 1000 dinar sebagai jaminan. Bila berhasil, tambahkan 2000 lagi. Bila gagal, silahkan hukum aku." Raja nyaris menyetujui tawaran itu. Matanya berbinar oleh harapan. Namun seorang penasihat kerajaan yang cerdik segera membisik, "Yang mulia, bagaimana jika kita meminta Abu Nawas mengujinya dahulu sebelum uang negara melayang?" Tak lama Abu Nawas muncul. Wajahnya serius, tapi mata jenakanya menyapu seluruh hadirin. Ia mendekati si dukun dan bertanya tenang, "Benarkah engkau bisa menghidupkan orang mati?" Sang dukun menjawab yakin, "Tentu, aku hanya butuh ruang tenang, air mawar, dan waktu 3 jam." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu tiba-tiba berkata, "Baiklah, sebelum engkau menghidupkan, aku ingin mengujimu dengan hal sederhana lebih dahulu." Semua menahan nafas. "Bukan menghidupkan mayat," lanjut Abu Nawas, "tapi cukup suruh mayat ini berdiri sendiri dulu." Suasana hening. Wajah sang dukun pucat. "Apa maksudmu?" katanya tergagap. Abu Nawas tersenyum penuh teka-teki. "Kalau kamu memang bisa menghidupkan, menyuruhnya berdiri pasti lebih mudah, bukan? Cobalah, kami ingin melihatnya berdiri." Sang dukun panik. "Itu tidak mungkin. Mayat, ya pasti rebahan." Abu Nawas melangkah maju, suaranya lantang. "Nah, kalau menyuruh berdiri saja tak sanggup, bagaimana mungkin kau bisa menghidupkannya? Bukankah berdiri itu bagian dari hidup?" Raja tertawa terbahak-bahak. Para prajurit pun akhirnya menyadari tipuan itu dan ikut tergelak. Sang dukun yang wajahnya kini pucat pasi langsung kabur terbirit-birit, bahkan nyaris jatuh tertimpa keranda mayat. Sebelum ia lenyap dari pandangan, raja berseru sambil tersenyum, "Abu Nawas, engkau memang tidak menghidupkan orang mati, tapi kau telah menghidupkan akal sehat kami yang nyaris mati." Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di istana Baghdad, Baginda Raja sedang duduk termenung. Ia murka, entah bagaimana. Ada yang menghasut bahwa Abu Nawas telah menghina sang raja di hadapan rakyat. Padahal seperti biasa, Abu Nawas hanya menyindir dengan cerdas dalam ceramahnya, tanpa pernah menyebut namanya. Baginda Raja merasa martabatnya ternoda, maka ia memanggil para prajurit. "Tangkap Abu Nawas, hari ini juga dia harus dihukum mati." Namun kabar itu cepat sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun segera bersembunyi di rumah temannya yang berada di pinggir kota. Tapi ia tahu, lambat laun istana akan menemukan dirinya. Dalam pelariannya, ia menyusun rencana berpura-pura gila. Esoknya,
Prajurit menemukan Abu Nawas sedang duduk di pasar, tapi anehnya ia tidak memakai baju. Ia hanya mengenakan kerung goni, rambutnya berantakan, dan sedang berbicara dengan seekor ayam. "Wahai Tuan Ayam, jangan kau ajak aku ke langit. Aku belum siap jadi awan," katanya sambil tertawa-tawa. Prajurit bingung. Mereka melapor kepada Baginda Raja. "Paduka, kami menemukan Abu Nawas, tapi dia sudah gila." Raja tak percaya. Ia memerintahkan agar Abu Nawas dibawa ke istana. Di balai irung megah itu, Abu Nawas masuk sambil tertawa-tawa. Ia memegang sepotong mentimun dan berbicara padanya seperti ke anaknya. "Tenang anakku, kita akan ke bulan setelah ini." Raja menatap tajam, tapi sebelum berbicara, tiba-tiba Abu Nawas memeluk tiang istana dan berkata, "Tolong, aku tidak mau menikah dengan gajah." Semua yang hadir menahan tawa. Bahkan sang raja mulai bingung, apakah benar ini Abu Nawas yang terkenal cerdik. Akhirnya raja pun berdiri dan berkata, "Abu Nawas, jika kau pura-pura gila hanya untuk lolos dari hukuman, aku tetap akan menghukummu." Abu Nawas langsung menoleh. Tatapannya berubah serius. Ia berlutut dan berkata dengan pelan, "Ampun tuanku, hamba tidak bersalah. Tapi hamba tahu, jika hamba membela diri, Paduka takkan percaya. Maka satu-satunya jalan agar hamba tidak dihukum secara tidak adil adalah dengan menjadi orang gila." Semua terdiam. Raja tertegun. Ia melihat ke mata Abu Nawas. Ada ketulusan di sana. "Abu Nawas," kata raja dengan suara pelan, "kau bukan hanya cerdik, tapi juga tahu kapan harus berlakon demi menyelamatkan nyawa." Raja pun memaafkan Abu Nawas dan menyuruhnya pulang. Sementara para menterinya hanya bisa menggelengkan kepala, heran campur kagum. Sejak saat itu banyak orang berkata, kalau tidak bisa menyampaikan kebenaran dengan perkataan, Abu Nawas menyampaikannya dengan sandiwara. Dan kisah itu pun menjadi legenda bahwa kadang akal lebih tajam dari pedang dan sandiwara bisa menyelamatkan nyawa. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang tenang di istana Baghdad, bulan menggantung penuh di langit dan semua orang telah tertidur, tapi tidak dengan Abu Nawas. Ia baru saja pulang dari perjalanan panjang ke desa-desa untuk meneliti keluhan rakyat tentang pajak yang memberatkan. Begitu sampai di istana, Abu Nawas langsung menuju ke ruang kerjanya untuk menaruh catatan dan beristirahat sejenak. Tapi di lorong gelap istana, ia tak sengaja melihat seekor kucing putih melompat keluar dari jendela kamar permaisuri sambil membawa sesuatu yang mencurigakan, sebuah gulungan kertas emas. "Wah, itu bukan kucing biasa," pikir Abu Nawas. Ia pun mengikuti si kucing untuk memastikan tidak ada bahaya mengintai permaisuri atau benda berharga kerajaan. Tanpa disadari, langkahnya membawanya masuk ke dalam kamar permaisuri. Dan pada saat yang hampir bersamaan, datanglah Raja Harun Ar-Rasyid yang hendak memeriksa kondisi permaisurinya yang sedang sakit ringan. Begitu pintu terbuka, "Ah, Abu Nawas, apa yang kau lakukan di kamar istriku tengah malam?" Suara raja menggema keras hingga mengguncang langit-langit. Permaisuri yang tengah tertidur terbangun dengan kaget. Sementara Abu Nawas langsung bersimpuh sambil berusaha menjelaskan, "Wahai Baginda, ini tidak seperti yang Baginda pikirkan. Cukup, kau sudah aku percayai, tapi ternyata kau mengkhianati. Malam ini juga aku pecat kau sebagai penasihat kerajaan." Abu Nawas hanya menunduk lalu berkata, "Wahai Baginda, sebelum hamba pergi, izinkan hamba menunjukkan sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini." Dengan wajah penasaran,
raja pun mengizinkan. Abu Nawas mengajak sang raja ke taman belakang istana dan menunjukkan jalur kucing itu pergi. Tak lama, mereka menemukan sang kucing bersama gulungan kertas emas. Ternyata itu surat rahasia berisi rencana pemberontakan dari utusan kerajaan tetangga yang diselipkan ke kamar permaisuri karena diyakini tempat paling aman. Kucing ini, Baginda, adalah mata-mata yang dilatih mencuri surat rahasia. Hamba curiga karena kucing itu membawa sesuatu dari kamar permaisuri. Dan benar saja, Raja Harun mengamati surat itu. Benar, isinya adalah rencana pengkhianatan dari kerajaan lain. Raja langsung memeluk Abu Nawas. Ampuni aku sahabatku, aku terlalu cepat menuduhmu. Ternyata kau menyelamatkan istana. Abu Nawas tersenyum. Tidak apa-apa Baginda, tapi lain kali jika hamba ada di kamar permaisuri, tolong periksa dulu siapa yang dibawa kucing. Mendengar itu, permaisuri pun tertawa geli dan raja tak bisa menahan tawanya juga. Mendengar itu, permaisuri pun tertawa geli dan raja tak bisa menahan tawanya juga. Abu Nawas pun diangkat kembali sebagai penasihat istana, kali ini dengan gelar tambahan penangkap kucing mata-mata. Dan sejak saat itu, setiap kucing di istana diperiksa latar belakangnya sebelum dibiarkan berkeliaran. Cerita selanjutnya sudah menjadi rahasia umum bahwa Abu Nawas sering membuat Baginda Raja pusing 7 keliling, bukan karena kejahatannya, tetapi karena kecerdikannya yang tak ada tandingan. Berkali-kali berbuat salah, berkali-kali pula dia lolos dari hukuman. Tapi kali ini tampaknya nasib berkata lain. Suatu malam, para prajurit menangkap Abu Nawas sedang minum arak di belakang taman kerajaan. Tentu saja ia langsung digelandang ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, seru Baginda Raja, sudah berapa kali kau berjanji tak akan mengulangi, tapi nyatanya kau tetap saja bandel. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk, tak berani menatap. Penasihat istana maju dan berkata, Baginda, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan minum minyak panas, biar dia kapok betul? Raja mengangguk. Bagus, hukuman itu pas untuk orang keras kepala seperti dia. Abu Nawas langsung pucat. Ampun Paduka, minyak panas ini bisa membakar perut hamba, hamba bisa mati. Itu memang tujuannya Abu Nawas, biar kau jera, bentak raja. Besok pagi datanglah ke istana, jalani hukumanmu. Abu Nawas pun pasrah, tak bisa berbuat apa-apa. Kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas berpamitan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, apabila minyak mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas. Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya itu? Tidak mungkin. Nanti martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang. Tapi besok kamu harus sudah di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan wajah murung. Di hadapan istri dan anak-anaknya, ia menceritakan semuanya.
Tangisan pecah. Istrinya sampai bersimpuh sambil berkata, "Mengapa Baginda Raja setega itu? Minyak panas itu sama saja hukuman mati." Namun Abu Nawas hanya berkata lirih, "Sudahlah, jika ini memang sudah takdir, tolong ikhlaskan kepergianku." Tapi siapa sangka, malam itu saat semua tertidur dalam kesedihan, Abu Nawas tidak tidur. Ia menatap langit sambil memikirkan rencana. Tiba-tiba ia berkata, "Wahai istriku, apakah masih ada makanan? Aku lapar sekali." "Iya, ada gorengan tadi, tapi minyaknya sudah aku simpan. Soalnya masih panas. Baru setengah jam lalu aku matikan apinya." Abu Nawas langsung menoleh. "Masih panas, tapi nanti juga dingin." Wah, senyum licik pun muncul di wajahnya. "Aku tahu apa yang harus aku lakukan." Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya. Ia memberitahu mereka bahwa dirinya hari itu akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan itu tentu saja membuat mereka kaget. Mereka tak menyangka Baginda Raja setega itu kepada Abu Nawas. "Kamu kan dekat dengan Baginda Raja, kenapa kamu tidak meminta ampun darinya?" tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Lagian Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hai Abu Nawas, kenapa kau membawa orang banyak sekali? Apakah hendak melawanku?" "Maaf Paduka, mereka hanya ingin mengantar kepergianku. Barangkali ini adalah hari terakhirku." Raja hanya mengangguk. "Baiklah, siapkan minyak panasnya." Prajurit pun membawa bejana besar berisi minyak yang baru saja mendidih. Asapnya mengepul, aromanya menusuk hidung. "Minumlah Abu Nawas," perintah raja. Abu Nawas menangkupkan tangan. "Ampun Paduka, sebelum saya menjemput ajal, izinkan saya berpamitan satu persatu pada keluarga dan para tetangga saya." Raja melirik jam pasir. "Ya sudah, cepat." Abu Nawas lalu mulai drama. Ia memeluk istrinya dengan tangisan palsu, mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pamit ke tetangga kiri kanan, depan belakang. Bahkan ia sempat memberikan wejangan singkat kepada keponakan tetangganya. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Sang istri begitu erat memeluk Abu Nawas, seakan-akan tidak ingin berpisah. Lalu Abu Nawas menghampiri satu persatu tetangganya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan karena banyak tetangga yang ikut hadir. Tentu saja memakan waktu yang cukup lama, hingga minyak yang tadinya panas mengepul kini sudah tak lagi berasap. Akhirnya Abu Nawas berdiri dan berkata, "Paduka, saya sudah siap." Dengan perlahan ia mengambil bejana dan menenggak minyak itu sampai habis. Semua menahan nafas, tapi anehnya Abu Nawas tidak apa-apa. Raja kaget. "Hei, bukankah itu minyak panas?" Abu Nawas tersenyum. "Benar Paduka, minyak ini tadinya panas, tapi karena saya terlalu sibuk berpamitan, kini sudah dingin. Paduka hanya memerintahkan saya untuk meminum minyak panas. Tidak disebutkan waktunya kapan harus diminum." Raja melongo lalu menepuk jidat. "Kau ini memang licik luar biasa." Akhirnya Abu Nawas pun bebas dari hukuman dan pulang bersama rombongan pengantar yang kini malah jadi konvoi kemenangan. Ia tertawa sambil berkata, "Ingat,
Bukan kekuatan yang menyelamatkan, tapi akal sehat dan sedikit drama. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini: jangan berburu-buru marah dan jangan sepelekan orang cerdik. Kadang yang terlihat lemah justru bisa membalikkan keadaan hanya dengan akal dan waktu yang tepat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.